Shalom, selamat pagi. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerahnya di hari yang baru ini. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendahulunya dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Renungan Harian Toraja edisi Jumat 5 Maret 2021. Namun sebelum itu kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kami hari baru, hari anugerah Tuhan, hari yang akan kami jalani ke depan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu untuk menjalani hari ini tanpa kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mendengarkan firman Tuhan ini sebagai landasan kami, sebagai kekuatan kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati waktu ini supaya firman ini boleh memberkati kami dan menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami sudah siap ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kukatakan kepadamu, keturunan Yakub, kau kuberitakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, iman, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan api yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitakan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah berpegang kepada janji Allah.
Ba'atulan bastoraya dikua umpentoi pangaluna puang matua. Bapak Ibu Saudara, suatu janji bisa memberi kita suatu harapan, sebab memberikan janji sama dengan memberikan harapan. Menerima janji artinya menerima harapan. Namun jangan dilupakan bahwa di antara janji dan harapan ada yang namanya percaya. Harapan akan muncul jika seseorang percaya terhadap janji yang diberikan. Sebaliknya, jika orang tidak percaya kepada suatu janji, pasti dia tidak akan mempunyai harapan terhadap janji itu. Bapak Ibu Saudara, Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Allah meneruskan janji itu kepada umat Israel. Allah menyampaikan perjanjian itu kepada Musa di Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel. Dasar dari janji Allah kepada Israel yaitu Allah sendiri yang telah bertindak menyelamatkan Israel. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang keempat. Allah berjanji akan menjadikan umat Israel sebagai harta kesayangannya, serta menjadi umat yang kudus jika umat Israel mau mendengarkan firman-Nya, serta berpegang kepada janjinya. Kepada Israel, Allah menuntut ketaatan penuh pada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Umat Israel menyambut baik janji tersebut dan bersedia untuk melakukannya seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, Allah juga telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Ia menjanjikan hidup kekal kepada kita. Dan hal itu semata karena anugerah Tuhan. Jika anugerah itu telah kita terima, maka kita harus hidup dalam anugerah itu, sebagaimana tanggapan bangsa Israel atas apa yang telah dan akan diperbuat oleh Tuhan, yaitu mau melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa dan kekuatan yang akan membawa kita menjadi umat yang diberkati sampai pada tujuan akhir kehidupan, yaitu kehidupan kekal yang merupakan harapan terbesar orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh semakin menguatkan kami bahwa kami harus berpegang pada janji Tuhan, yaitu janji keselamatan dan janji pada hidup yang kekal. Ajar kami lebih lagi Tuhan untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan, supaya kami kuat dalam menjalani hari demi hari kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa pagi hari ini ya Tuhan, untuk setiap warga jemaat di dalam pekerjaannya masing-masing. Kiranya apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan boleh membawa berkat dan boleh memberkati orang lain ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan ketekunan, berikan selalu kemampuan untuk mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada umat-Mu. Juga kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh.
Tuhan memberkati setiap makanan minuman yang dikonsumsi, obat-obatan, dan juga tangan-tangan yang merawat setiap jemaat Tuhan yang sakit, sehingga melalui itu semua ya Tuhan, kuasa Tuhan nyata untuk menyembuhkan setiap jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat di dalam pendidikan, baik itu tingkat dasar, menengah, atas, dan perguruan tinggi. Tuhan berikan kemampuan, berikan kepintaran supaya dalam menimba ilmu mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan kelak mereka boleh menjadi orang yang berguna. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok tanah air, terlebih khusus di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tuhan memberkati jajaran pemerintahan supaya boleh menjalankan roda pemerintahan di kabupaten ini, supaya kabupaten ini boleh lebih maju dan di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Juga kami terus berdoa untuk pandemi COVID-19, kiranya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, dan kami boleh beraktivitas dengan baik. Juga kami berdoa ya Tuhan, orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini, supaya mereka Tuhan tetap pelihara, dan mereka juga boleh menikmati hari demi hari kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur permohonan kami ya Tuhan. Kami siap menjalani hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah Renungan Harian Toraja edisi Jumat 5 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap perhatikan protokol kesehatan, dan salam sehat.